Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 78. Tabib yang lain menyahut, kalau melihat tuan muda ini segar bugar dan penuh semangat, penyakitnya pasti dapat disembuhkan. Beberapa tabib lainnya segera masuk ke dalam gubuk untuk memeriksa denyut nadi Ling Huchong. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak, "Keluar semua! Kalian tabib gadungan tidak berguna bisa apa?" Ling Huchong berpaling melihat siapakah orang yang baru saja bersuara itu. Ternyata Ping Yizi, si tabib sakti pembunuh telah tiba. Dengan perasaan senang ia pun menyapa, "Sesepuh Ping juga tiba." Kurasa para tabib ini memang tidak ada gunanya. Ping Yizi melangkah masuk ke dalam gubuk. Ia mengangkat kaki kiri dan menendang seorang tabib keluar. Kemudian ia mengangkat kaki kanan dan menendang seorang tabib lainnya keluar pula. Orang yang membawa ketujuh tabib tadi mengenali dan sangat mengagumi Ping Yizi. Ia pun berkata, "Tabib Ping yang termasyhur di dunia telah datang. Kalian bertujuh apa masih berani unjuk kebodohan di hadapan beliau?" Usai berkata demikian orang itu lalu menendang keluar dua orang tabib yang tadi ia ajukan. Tanpa menunggu pantat mereka menjadi sasaran, ketiga tabib lainnya segera merangkak keluar gubuk. Setelah semua tabib yang ia bawa keluar, orang tadi berkata, "Tuan muda Ling Hu, Tabib Ping, aku telah lancang dan memberanikan diri. Mohon dimaafkan." Tanpa ampun, Ping Yizi mengangkat kaki kirinya dan menendang orang itu sampai melayang keluar dari gubuk. Hal ini benar-benar di luar dugaan Ling Huchong yang hanya bisa tercengang kaget. Ping Yizi tidak berkata apa-apa. Ia lalu duduk dan memeriksa denyut nadi di pergelangan kanan Ling Huchong. Selang agak lama, ia kemudian memeriksa pergelangan kiri. Ia terus-menerus melakukan hal itu sambil mengernyitkan dahi dan memejamkan mata, sepertinya sedang berpikir keras. Ling Huchong berkata, "Sesepuh Ping, hidup mati manusia tergantung suratan takdir. Luka Ling Huchong ini parah dan susah disembuhkan. Aku sudah 2 kali merepotkan Sesepuh Ping, dan aku sangat berterima kasih. Sesepuh Ping tidak perlu bersusah payah lagi." Di luar gubuk terdengar suara hiruk pikuk yang sangat riuh, diikuti suara para pendekar bersenda gurau dan main tebak-tebakan sambil menyebut soal arak. Sepertinya Partai Sungai Langit telah mendatangkan sejumlah arak dan makanan untuk ribuan pendekar yang hadir di tempat itu. Pikiran Ling Huchong melayang keluar, ingin sekali ia bersenang-senang dengan ribuan orang itu. Namun, Ping Yizi masih memeriksa kedua nadi pada pergelangan tangan kanan dan kirinya secara bergantian tanpa henti. Diam-diam pemuda itu berpikir, Tabib Ping ini punya nama Yizi, artinya satu jari. Ia menyebut dirinya bisa menyembuhkan orang hanya dengan satu jari, juga bisa membunuh orang dengan satu jari pula. Namun sekarang dia memeriksa nadiku, apa benar hanya memakai satu jari saja? Sepertinya ia menggunakan 10 jari sekaligus. Tiba-tiba muncul seseorang melongok ke dalam gubuk. Ternyata dia adalah Dewa Dahan Persik yang berkata, "Ling Huchong, kenapa kau tidak ikut minum-minum?" Ling Huchong menjawab, "Aku pasti ikut minum." "Tunggulah aku, jangan buru-buru puas dulu." "Baiklah," sahut Dewa Dahan Persik. "Tabib Ping, kau cepatlah sedikit." Sambil berbicara demikian, ia menarik kepalanya keluar dan kembali ke keramaian. Ping Yizi perlahan-lahan menarik tangannya, kemudian memejamkan mata. Telunjuk kanannya mengetuk-ketuk meja. Sepertinya ia agak bingung. Selang agak lama, tabib bertubuh gemuk itu membuka mata dan berkata, "Tuan muda Ling Hu, di dalam tubuhmu ada 7 jenis hawa murni yang saling bertumbukan dan tidak dapat dijinakkan, ataupun dikeluarkan. Ini bukan penyakit yang disebabkan oleh racun ataupun luka senjata, bukan pula karena bibit penyakit demam atau panas dalam, sehingga tidak dapat kusembuhkan dengan tusuk jarum ataupun obat-obatan." Ling Huchong hanya menjawab, "Benar." Ping Yizi melanjutkan, "Sejak aku memeriksa denyut nadi Tuan muda Ling Hu di kota Suxian, aku telah menemukan suatu cara pengobatan. Jika beruntung, cara ini mungkin berguna untuk menyembuhkanmu. Aku berniat mengundang 7 orang yang memiliki tenaga dalam tinggi untuk bekerja sama mengeluarkan ke-7 jenis hawa murni yang ada di dalam tubuh Tuan muda dengan sekali gebrak. Hari ini aku telah mengajak 3 orang untuk datang. Bagiku tidak sulit untuk mendapatkan 2 orang hebat lagi di antara pengunjung yang hadir. Untuk 2 orang sisanya, bisa ditambah dengan gurumu yang terhormat, Tuan Yu, dan aku sendiri.
Dengan cara itu kau bisa disembuhkan. Tetapi baru saja aku memeriksa denyut nadi Tuan Muda, ternyata sudah banyak mengalami perubahan yang rumit dan luar biasa. Oh, seru Ling Huchong kaget. Ping Yizi melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir ini telah terjadi 4 perubahan besar dalam diri Tuan Muda Ling Hu. Pertama, Tuan Muda telah minum beberapa macam obat penguat, di antaranya ginseng, umbi shou, jamur lingzi, jamur fuling, dan obat-obatan langka lainnya. Tapi obat-obatan itu sebenarnya dibuat untuk kaum wanita. Wah, seru Ling Huchong. Ucapan sesepuh Ping sangat benar. Luar biasa. Ilmu sesepuh Ping jarang ada tandingannya di dunia. Ping Yizi bertanya, bagaimana caranya Tuan Muda Ling Hu bisa meminum obat-obatan penguat itu? Apakah mungkin disebabkan oleh kesalahan tabib gadungan? Sungguh menyebalkan. Ling Huchong hanya terdiam dan berpikir, Zhu Qianqiu telah mencuri 8 pil penyambung nyawa milik Lao Tousi dan memberikannya kepadaku. Sebenarnya ia bermaksud baik, hanya saja tidak mengetahui kalau obat penguat untuk kaum laki-laki dan perempuan ternyata berbeda. Kalau aku menceritakan hal ini, tabib Ping pasti menyalahkannya. Lebih baik aku diam saja. Setelah berpikir demikian, ia pun berkata, ini semua salahku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ping Yizi menjelaskan, tubuh Tuan Muda sedang tidak kekurangan tenaga, justru sebaliknya, hawa murni dalam tubuhmu terlalu banyak. Tapi kemudian kau minum obat penguat, bagaimana ini? Coba bayangkan, ini seperti air sungai yang sudah meluap, tetapi petugas pengatur air justru menambahkan air dari Danau Dongting dan Danau Boyang. Sungguh bencana. Obat penguat yang kau minum itu hanya bermanfaat untuk gadis muda yang cacat sejak lahir atau lemah tak berdaya, tetapi Tuan Muda Ling Hu justru meminumnya, sungguh celaka. Ling Huchong berpikir, aku berharap setelah minum darahku, Nona Busi, putri Lao Tousi dapat disembuhkan. Ping Yizi melanjutkan, perubahan besar kedua adalah secara mendadak Tuan Muda Ling Hu kehilangan banyak darah. Dalam keadaan sakit seperti ini, mengapa kau justru berkelahi dengan orang? Kalau kau bertarung dengan sengit seperti ini, bagaimana kau dapat memperpanjang umurmu? Dia sangat menghargaimu, tapi kau justru tidak menghargai diri sendiri. Seorang laki-laki sejati mampu menunda balas dendam 10 tahun lagi, tapi mengapa Tuan Muda tidak sabaran dan buru-buru seperti ini? Sambil berbicara demikian kepalanya terlihat menggeleng-geleng dengan raut wajah menunjukkan perasaan tidak setuju. Andai saja yang sedang ia obati bukan Ling Huchong, tentu sudah ia tampar, atau setidaknya sudah ia maki-maki. Ling Huchong hanya bisa berkata, nasihat sesepuh Ping benar. Ping Yizi melanjutkan, kalau hanya kehilangan banyak darah juga tidak menjadi soal. Hal ini tidak sukar untuk dipulihkan. Tapi kau juga bergaul dengan kaum sekte 5 Dewi dari Yunnan, serta meminum arak agung 5 Dewi milik mereka. Sampai di sini nada bicaranya semakin lantang dan jelas. Arak agung 5 Dewi, tanya Ling Huchong menegas. Ping Yizi menjawab, arak agung 5 Dewi adalah arak pusaka simpanan sekte 5 Dewi yang diturunkan dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya. Di dalamnya terendam 5 jenis makhluk berbisa kecil yang amat langka. Konon kabarnya, setiap makhluk berbisa itu harus dipelihara selama 10 tahun lebih. Selain itu, arak ini juga mengandung puluhan jenis sari bunga dan tumbuhan aneh. Dipadukan dengan kelima jenis binatang berbisa tadi, sehingga arak tersebut memiliki khasiat yang sangat ampuh. Orang yang meminumnya tidak bisa diserang penyakit, kebal terhadap segala jenis racun, dan secara tiba-tiba mendapatkan tambahan tenaga dalam seperti berlatih selama 10 tahun. Arak ini adalah obat penguat yang paling luar biasa di dunia. Aku si tua ini sudah lama ingin melihatnya, tapi Lan Feng Huang itu kabarnya sangat ketat menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah berbicara dengan sembarang laki-laki. Tidak disangka, ia justru memberikan arak obat milik sektenya yang berharga itu kepadamu. Sungguh kau anak muda yang romantis, menebar pesona di mana-mana, tapi malah menuai bencana bagi dirimu sendiri. Ling Huchong hanya tersenyum kecut dengan wajah menahan malu, sambil berkata, Ketua Lan dan aku hanya berjumpa sekali di atas Sungai Kuning itu saja. Ia menemuiku untuk memberikan arak pusaka yang katanya arak khas suku Miao itu. Selain itu, kami sama sekali tidak pernah berhubungan. Ping Yizi menatap kepadanya tanpa berkedip.
Selang agak lama tabib bertubuh gemuk itu mengangguk-angguk kemudian berkata, aku bisa menebak, Lan Fengguang memberikan arak pusaka sektenya semata-mata demi memandang kepadanya. Namun arak obat itu justru menambah tenaga dalammu yang seharusnya tidak perlu ditambah. Akibatnya, penyakitmu akan semakin parah. Lagi pula, meskipun arak tersebut dapat memperkuat daya tahan tubuh, namun juga mengandung racun. Celaka, kacau semuanya. Sekte Lima Dewi hanya mengandalkan beberapa resep warisan nenek moyang mereka yang aneh. Lan Fengguang si gadis cilik itu tahu apa soal ilmu pengobatan? Kentut. Semuanya jadi kacau balau. Ling Huchong mendengarkannya memaki-maki. Ia merasa watak Ping Yizi terlalu mudah panas, namun dengan wajah terlihat suram serta dada naik turun, pertanda si tabib sangat prihatin dan menaruh perhatian kepadanya. Hal ini membuatnya menyesal dan berkata, Sesepuh Ping, ketualan bermaksud baik. Bermaksud baik, sergah Ping Yizi dengan nada gusar. Semua tabib gadungan yang mengobati orang sampai mati bukankah pada awalnya juga bermaksud baik? Apa kau tahu kalau setiap hari orang yang mati karena diobati tabib gadungan jumlahnya lebih banyak daripada yang mati karena terkena golok di dunia persilatan? Itu sangat mungkin terjadi, jawab Ling Huchong. Apa maksudmu dengan sangat mungkin terjadi? Memang begitulah kenyataannya, seru Ping Yizi. Atas dasar apa Lan Fengguang merasa mampu mengobati penyakitmu? Memangnya siapa dia berani ikut-ikutan mengurusi orang yang sedang kuobati? Sekarang di dalam darahmu terdapat banyak racun. Kalau satu persatu racun itu dipunahkan, bisa-bisa mereka bertumbukan dengan ketujuh hawa murni itu. Jangan-jangan tidak sampai 6 jam kau sudah kehilangan nyawa. Menyadari apa yang telah terjadi, Ling Huchong berpikir, di dalam darahku sekarang terkandung banyak racun, tapi belum tentu disebabkan karena aku meminum arak agung Lima Dewi itu. Bisa jadi itu karena darah yang disalurkan oleh Ketua Lan dan keempat gadis Miao anak buahnya kepadaku. Sehari-hari mereka bergaul dengan benda-benda beracun, makanan dan minuman mereka pun mengandung racun. Tidak aneh jika dalam darah mereka terkandung racun pula. Hanya saja karena mereka sudah terbiasa hidup seperti itu sehingga tubuh mereka sudah kebal. Mengenai darah mereka yang sudah bercampur dengan darahku tidak perlu ku beritahukan kepada sesepuh Ping, karena bisa membuatnya semakin naik pitam. Setelah berpikir demikian, ia pun berkata, ilmu pengobatan sangat rumit dan mendalam. Tidak semua orang bisa memahaminya. Ping Yizi menghela napas dan berkata, kalau hanya masalah minum obat penguat, kehilangan banyak darah, atau minum arak obat, aku masih punya cara untuk mengobatinya. Tapi beban besar pada dirimu yang keempat benar-benar membuatku tak habis pikir. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Ling Huchong menanggapi, benar, ini akibat perbuatanku sendiri. Ping Yizi melanjutkan, akhir-akhir ini, mengapa kau tiba-tiba putus asa dan tidak ingin hidup lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada masalah berat apa yang sedang kau hadapi? Dulu saat aku memeriksa denyut nadimu di kota Suxian, aku merasakan meskipun lukamu parah dan penyakitmu aneh, namun denyut nadimu kuat, jiwamu penuh harapan. Waktu itu aku memperpanjang hidupmu sampai 100 hari, lalu dalam 100 hari itu entah bagaimana aku harus bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitmu yang aneh. Saat itu aku tidak begitu yakin apakah bisa menyembuhkanmu, sehingga aku tidak mau buru-buru menjelaskan rencanaku kepadamu. Namun anehnya, hari ini aku merasa kau sama sekali tidak memiliki kekuatan, mengapa? Ketika mendengar pertanyaan itu, perasaan Ling Huchong langsung sedih. Pemuda itu berpikir, saat guru mencurigai aku menggelapkan kitab pedang penakluk iblis milik Lin kecil, aku merasa tidak terlalu sedih. Sebagai laki-laki sejati aku tidak perlu merasa khawatir karena kebenaran pasti akan terungkap. Namun siapa sangka adik kecil juga curiga kepadaku? Demi Lin kecil, ia memperlakukan aku seperti sampah yang tidak berguna. Lantas, apa artinya aku hidup seperti ini? Ping Yizi tidak menunggu jawaban dari Ling Huchong. Tabib itu terus saja berbicara, dari denyut nadimu, sepertinya yang sedang kau hadapi adalah masalah asmara. Sebenarnya semua tutur kata perempuan di muka bumi ini hambar, wajah mereka menjijikkan, sifat mereka aneh dan tidak masuk akal, watak mereka pun kurang sabaran. Yang terbaik adalah apabila kita bisa menghindari mereka jauh-jauh. Kalau nasibmu jelek, meskipun naik ke langit dan bersembunyi di dasar bumi tetap saja kau tidak dapat menghindar.
Kalau menghadapi masalah seperti itu terpaksa kau harus menerima mereka, bersikap sopan pada mereka, meskipun tanpa ketulusan. Kenapa kau tidak paham soal ini dan malah merindukan mereka siang dan malam? Salah besar. Salah besar. Meskipun aku harus bagaimana? Sambil berbicara ia terlihat menggeleng-gelengkan kepala. Ling Huchong berbicara dalam hati, istrimu memang hambar tutur katanya, menjijikkan wajahnya, sifatnya aneh, dan wataknya tidak sabaran. Tapi, tidak semua perempuan di muka bumi seperti istrimu itu. Kau memakai istrimu sebagai tolok ukur semua perempuan di dunia, sungguh lucu. Andaikan adik kecil benar-benar hambar tutur katanya, menjijikkan wajahnya. Pikiran Ling Huchong terpotong saat ia melihat Dewa Bunga Persik masuk ke dalam gubuk sambil memegang 2 mangkuk besar berisi arak di kedua tangannya. Ia berkata, "Tabib Ping, mengapa kau belum menyembuhkan dia?" Wajah Ping Yizi berubah masam dan berkata, "Aku tidak bisa menyembuhkan dia." Dewa Bunga Persik tertegun dan berkata, "Tidak bisa disembuhkan? Lalu, apa yang akan kau lakukan?" Kemudian ia berpaling kepada Ling Huchong dan berkata, "Bagaimana kalau kita minum arak saja?" "Baik," jawab Ling Huchong. "Kau tidak boleh pergi. Kau harus tetap di sini," bentak Ping Yizi dengan nada gusar. Dewa Bunga Persik sampai-sampai melonjak kaget. Buru-buru ia berbalik dan kabur hingga kedua mangkuk arak di tangan tumpah dan membasahi tubuhnya. Ping Yizi berkata dengan suara pelan, "Tuan Muda Ling Hu, aku khawatir penyakitmu sukar disembuhkan, bahkan oleh dewa yang maha sakti sekalipun. Namun, hidupmu masih bisa diperpanjang beberapa bulan atau beberapa tahun lagi. Syaratnya, kau harus menuruti perkataanku. Pertama, kau harus berhenti minum arak. Syarat kedua, kau harus bisa mengendalikan diri, sama sekali tidak boleh tergoda oleh kecantikan wanita. Jangankan main perempuan, memikirkan saja tidak boleh. Ketiga, kau tidak boleh lagi berkelahi dengan orang. Kalau kau bisa memenuhi ketiga pantangan ini, yaitu pantang minum, pantang wanita, dan pantang berkelahi, tentu kau akan bisa memperpanjang hidup 1 atau 2 tahun lagi." Mendengar itu Ling Huchong hanya tertawa terbahak-bahak. Ping Yizi pun bertanya dengan gusar, "Apa yang lucu?" Ling Huchong menjawab, "Manusia hidup di dunia harus bisa menikmati hidupnya dengan bebas. Kalau tidak boleh minum arak, tidak boleh memikirkan perempuan, kalau ada yang menganiaya tidak boleh membalas, lantas apa gunanya jadi manusia? Lebih baik lekas mati saja biar semua cepat selesai." Ping Yizi berkata dengan nada tegas, "Kau harus berpantang. Kalau aku tidak bisa menyembuhkanmu, maka nama baikku akan hancur berkeping-keping." Ling Huchong menjulurkan tangan kirinya dan memegang punggung tangan kanan Ping Yizi sambil berkata dengan wajah tulus, "Sesepuh Ping bermaksud baik kepadaku, dalam hal ini aku sangat berterima kasih. Namun hidup dan mati sudah ditakdirkan. Meskipun ilmu pengobatan sesepuh Ping sangat hebat, namun sulit untuk menyelamatkan orang yang sudah ditakdirkan untuk mati. Kalau sesepuh Ping tidak bisa menyembuhkan penyakitku, aku rasa hal itu tidak akan mempengaruhi nama baikmu." Kembali terdengar suara pintu gubuk terbuka. Kali ini Dewa Akar Persik yang menjulurkan kepala. Dengan suara keras ia berkata, "Ling Huchong, apa kau sudah sembuh?" Ling Huchong menjawab, "Ilmu pengobatan tabib Ping sungguh luar biasa. Aku sudah sembuh." Bagus sekali, kata Dewa Akar Persik sambil kemudian menarik lengan baju Ling Huchong. Ayo kita minum." Ling Huchong segera membungkukkan badan dan memberi hormat kepada Ping Yizi sambil berkata, "Terima kasih banyak atas perhatian sesepuh Ping." Ping Yizi tidak membalas penghormatan itu. Ia terlihat hanya mengernyitkan dahi sambil menggumam sendiri. Suara kecapi di lembah sunyi. Dewa Akar Persik berkata, "Bukankah aku sudah bilang kalau dia pasti bisa menyembuhkanmu? Dia bergelar si tabib sakti pembunuh, kalau menyembuhkan seseorang maka dia harus membunuh 1 orang lainnya. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan seseorang, lantas dia mau apa? Bukankah hal ini sangat merepotkan?" "Omong kosong," sahut Ling Huchong sambil tertawa. Ia kemudian berjalan beriringan dan bergandeng tangan dengan Dewa Akar Persik meninggalkan Ping Yizi seorang diri. Di luar gubuk para pendekar sudah berkumpul untuk minum arak. Ketika Ling Huchong berjalan di tengah kalangan, selalu saja ada yang menuangkan arak untuknya. Tanpa pilih-pilih,
Ling Hu Chong pun menenggak habis setiap isi cawan yang disodorkan kepadanya. Melihat bagaimana Ling Hu Chong bergaul dengan luas, berbicara dan tertawa dengan riang, serta meminum habis setiap arak yang disuguhkan tanpa mengenal batas, membuat para pendekar itu sangat gembira. Mereka berkata, Tuan Muda Ling Hu sungguh berjiwa pahlawan, namanya harum sampai langit ke-9. Kami semua benar-benar kagum dan menaruh hormat kepada Tuan Muda Ling Hu. Setelah minum lebih dari belasan cawan, tiba-tiba Ling Hu Chong teringat kepada Ping Yisi. Ia pun menuang secawan besar arak sambil bernyanyi keras-keras, minumlah sepuasnya hari ini selagi kau bisa. Kemudian ia masuk ke dalam gubuk sambil berkata, Sesepuh Ping, ini aku bawakan secawan arak untukmu. Namun begitu melihat keadaan Ping Yisi, seketika hatinya sangat terkejut. Rasa mabuknya pun banyak berkurang. Di bawah cahaya lilin terlihat raut muka Ping Yisi berubah hebat. Rambut si tabib yang tadinya hitam kini berubah menjadi putih dalam waktu sekejap. Kerut-kerut wajahnya bertambah dalam, dan kini pria itu seperti bertambah tua 20 tahun padahal waktu yang berjalan baru 2 jam. Ia tampak menaruh kepala di ujung meja sambil menggumam sendiri, sembuhkan 1 orang, bunuh 1 orang. Tidak bisa menyembuhkan orang, lantas harus bagaimana? Darah Ling Hu Chong terasa bergolak ketika melihat begitu besar perhatian si tabib kepadanya. Ia pun berseru lantang, hidup mati Ling Hu Chong tiada artinya. Mengapa sesepuh Ping terlalu memasukkannya ke dalam hati? Ping Yisi menjawab, kalau aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, maka aku harus bunuh diri. Kalau tidak, mana pantas aku dijuluki si tabib pembunuh? Usai berkata demikian ia lantas berdiri. Tubuhnya agak bergoyang beberapa kali, kemudian mulutnya memuntahkan darah. Sejenak kemudian, tabib bertubuh gemuk itu jatuh tersungkur di lantai. Ling Hu Chong sangat terkejut dan segera memapah Ping Yisi untuk berdiri. Namun sepertinya napas si tabib sudah berhenti, pertanda ia sudah meninggal. Ling Hu Chong pun menggendong jasadnya, namun tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu suara ribut para pendekar yang sedang minum-minum di luar terdengar semakin berkurang. Hatinya pun terasa pilu dan sangat kesepian. Setelah terdiam beberapa saat, tak kuasa air matanya pun meleleh di pipi. Jasad Ping Yisi terasa semakin berat dan Ling Hu Chong sendiri sudah sangat letih dan kehabisan tenaga. Dengan hati-hati ia pun meletakkan jasad si tabib di lantai. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam gubuk dengan langkah pelan dan langsung berbisik, Tuan Muda Ling Hu. Ling Hu Chong menoleh dan melihat Zhu Qianqiu si sastrawan dekil sedang menuju ke arahnya. Ia pun berkata dengan sedih agak menggumam, Sesepuh Zhu, tabib Ping sudah meninggal. Namun Zhu Qianqiu seperti tidak peduli. Ia terus saja berbisik, Tuan Muda Ling Hu, aku mohon satu hal kepadamu. Kalau ada orang bertanya tentang aku, mohon kau jawab bahwa kau tidak pernah bertemu Zhu Qianqiu. Ling Hu Chong tertegun dan bertanya, memangnya kenapa? Zhu Qianqiu menjawab, tidak apa-apa. Hanya saja, sampai jumpa lagi. Begitu Zhu Qianqiu keluar gubuk, langsung saja seseorang menyusul masuk. Ia adalah Simada, majikan Pulau Paus Panjang. Tuan Muda Ling Hu, aku ada satu permintaan yang sangat memalukan. Kalau ada orang yang bertanya siapa saja yang berkumpul di Lembah Lima Tiran, mohon supaya Tuan Muda jangan menyebut-nyebut namaku. Untuk itu aku sangat berterima kasih. Ling Hu Chong menjawab, baiklah. Tapi mengapa demikian? Simada terlihat gelisah dan malu-malu, seperti anak kecil yang tertangkap basah sedang berbuat nakal. Pria bertubuh tinggi besar itu menjawab dengan terbata-bata, ini. Ling Hu Chong pun berkata dengan nada dingin, baiklah, kalau memang Ling Hu Chong tidak pantas menjadi temanmu, maka mulai saat ini aku tidak akan berani lagi mengaku sebagai temanmu. Wajah Simada seketika berubah. Ia pun berlutut dan bersujud di tanah sambil berkata, kalau Tuan Muda Ling Hu sampai berkata seperti itu, maka aku pantas dihukum mati. Aku hanya memohon supaya kau tidak menyebut-nyebut kejadian di Lembah Lima Tiran ini supaya tidak mengundang kemarahan seseorang. Kalau Tuan Muda masih meragukan perkataanku, anggap saja Simada omong kosong. Ling Hu Chong cepat-cepat menjulurkan kedua tangannya untuk membantu Simada bangkit sambil berkata, Majikan Pulau Sima, mengapa kau begitu banyak peradatan? Mohon beritahu aku, mengapa kalau kau mengundangku ke Lembah Lima Tiran sini lantas menyebabkan kemarahan seseorang? Kalau orang itu membenci Ling Hu Chong, mengapa tidak langsung mengejarku saja? Simada menggelengkan kepala sambil tersenyum.
Ia menjawab, apa maksud perkataanmu, Tuan Muda Linghu? Orang ini sangat menyayangi Tuan Muda, bagaimana bisa benci kepadamu? Ai, hamba ini orang kasar, tak pandai bicara, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Si Mada sudah menganggapmu sebagai sahabat. Kelak di kemudian hari jika Tuan Muda ingin aku melakukan sesuatu, cukup beri kabar saja. Meskipun harus terjun ke dasar samudera atau menyeberangi lautan api, sedikit pun aku tak akan mengerutkan dahi. Kalau aku enggan membantu kesulitanmu, biarlah keluargaku 18 turunan menjadi anak kura-kura. Sambil berbicara demikian ia menepuk dadanya, kemudian berjalan keluar dari gubuk dengan langkah lebar. Ling Hu Chong terheran-heran. Ia berpikir, tidak perlu diragukan lagi, orang bermarga Sima ini sangat tulus kepadaku. Tapi mengapa kalau ia menemuiku di lembah lima tiran ini bisa menyebabkan seseorang akan marah? Tapi orang yang marah itu tidak membenciku, justru sangat baik kepadaku. Di muka bumi mana ada kejadian yang sangat aneh seperti ini? Kalau orang itu benar-benar baik kepadaku, bukankah seharusnya senang melihatku mendapat banyak kawan? Sampai di sini ia tiba-tiba teringat sesuatu. Ah, benar juga. Orang ini tentu sesepuh aliran lurus bersih, sehingga ia sangat baik kepadaku tetapi tidak suka kalau aku bergaul dengan orang-orang aliran sesat. Apakah orang itu kakek guru Feng? Tapi orang-orang seperti si Mada bersifat polos dan apa adanya, mengapa aku tidak boleh berteman dengan mereka? Terdengar suara batuk-batuk seseorang dari luar gubuk yang kemudian menyapa, Tuan Muda Ling Hu. Ling Hu Chong mengenali suara itu dan segera menjawab, Ketua Huang, silakan masuk. Huang Boliu melangkah masuk dan langsung berkata, Tuan Muda, ada beberapa kawan yang menitipkan pesan untuk disampaikan kepadamu, bahwa mereka ada urusan mendadak sehingga harus segera pulang. Mereka tidak sempat berpamitan secara pribadi kepada Tuan Muda, untuk itu mohon dimaafkan. Ling Hu Chong menjawab, tidak masalah, tidak perlu segan. Benar juga, di luar suara ribut terdengar semakin sepi. Jumlah orang yang pergi sudah pasti tidak sedikit. Huang Boliu mendadak berkata dengan terbata-bata, dalam hal ini kami benar-benar bertindak ceroboh. Pertama, kami semua terlalu ingin tahu, kedua, kami ingin menyenangkan hati. Ai, tak disangka ia mudah tersinggung. Ia tidak ingin masalah ini diketahui banyak orang, sedangkan kami orang-orang kasar yang tidak mengerti apa-apa. Ketualan juga orang Miao, hal ini. Ucapan Huang Boliu sama sekali tidak jelas ujung pangkalnya, membuat Ling Hu Chong merasa bingung dan tidak mengerti. Pemuda itu akhirnya bertanya, apa Ketua Huang ingin supaya aku tidak memberitahukan peristiwa di lembah lima tiran ini kepada orang lain? Bersambung ke jilid 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.